Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau melakukan penelaahan khusus nih buat Anda. Kita bedah sebuah dokumen yang menurut saya cukup menarik. Ini rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah namanya Legal Audit Syariah. Sumbernya ini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk periode 2023-2024. Jadi Anda kan memberikan dokumen ini ke kami ya, kayaknya pengen tahu lebih dalam gitu, apa sih sebenarnya yang dipelajari di mata kuliah spesifik ini? Rasanya ini kayak kita ngintip cetak biru sebuah program pendidikan lah ya. Kita coba telusuri bareng-bareng, apa aja yang dibahas, gimana pendekatannya, terus apa yang diharapkan dari mahasiswa yang ngambil mata kuliah ini. Fokus utamanya konsep kunci ini nih, legal due diligence, uji tuntas hukum tapi dalam konteks syariah, semacam cek kesehatan hukum menyeluruh gitu ya sebelum ambil keputusan bisnis penting tapi pakai kacamata syariah. Betul sekali. Misi kita kali ini ya membongkar lah ya struktur sama isi mata kuliah ini. Kita lihat gimana UIN Jakarta merancang pembelajaran soal teknik pemeriksaan hukum yang mendalam ini, legal due diligence. Ini bukan cuma daftar topik aja, tapi lebih ke gimana ya strategi membangun kompetensinya. Dari teori dasar, terus kuasai teknik, sampai aplikasi nyata di lapangan. Kita coba gali intisari pentingnya lah dari silabus ini untuk Anda. Oke, mari kita mulai. Nah, dari dokumen yang Anda kasih ini, mata kuliah Legal Audit Syariah ini adanya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Dosen pengampunya tercatat Bapak Azharuddin Latif, MAG, MH. Deskripsinya, wah, singkat banget ini, membahas teknik-teknik legal due diligence. Udah, gitu aja. Langsung ke intinya ya. Iya, deskripsi singkat itu justru menunjukkan fokus yang tajam menurut saya. Legal due diligence dalam konteks ini, ya proses audit hukum yang cermat, yang sistematis. Penekanannya pada teknik itu ngasih sinyal kuat kalau ini bukan mata kuliah teori doang. Tujuannya jelas, mau membentuk praktisi yang nggak cuma tahu konsepnya, tapi mampu melakukan pemeriksaan hukum secara, ya, kompeten gitu. Dan tujuan mampu melakukan itu ditegaskan lagi nih di bagian capaian pembelajaran. Ada 3 target utama di sini. Pertama, mahasiswa diharapkan tahu dasar-dasar legal due diligence. Ini fondasinya kan? Pondasi yang penting itu. Karena tanpa pemahaman dasar, ya tekniknya nanti cuma jadi hafalan kosong aja kan? Betul. Nah, target kedua, mahasiswa harus menguasai teknik pemeriksaannya. Jadi dari tahu, naik level ke bisa caranya. Terus target ketiga ini nih, ini yang paling nunjukin orientasi praktisnya. Mahasiswa harus mampu melakukan pemeriksaan atas akta, perizinan, aset, serta subjek dan objek transaksi. Wah, ini spesifik banget ya, nunjukin kemampuan aplikatifnya. Ketiga target ini nyajiin alur belajar yang logis banget. Mulai dari konsep dasar, terus penguasaan metodologi, dan puncaknya ya kemampuan aplikasi nyata. Pada elemen-elemen krusial dalam transaksi bisnis atau ya penilaian perusahaan lah, ini ngebekali mereka dengan keterampilan yang langsung relevan di dunia kerja. Coba bayangin, lulusan diharapkan bisa langsung tuh nganalisis dokumen legal perusahaan, nilai resiko hukum transaksi, semua dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Menarik ya, ngelihat alur logisnya gitu. Sekarang gimana materi ini dipecah dalam 14 pertemuan? Itu udah termasuk UTS dan UAS ya. Minggu pertama kayaknya standar ya, pengantar, kontrak kuliah, sistem penilaian, terus bentuk kelompok. Baru masuk minggu kedua, nah ini dia inti materinya, pengantar legal audit. Pengantar ini krusial. Di sini dilekatkan pemahaman dasar soal apa itu legal due diligence, jenis-jenisnya apa aja, tahapannya gimana. Ini kayak bangun fondasi rumah dulu lah sebelum pasang dinding sama atapnya. Metode ceramah dan diskusi via LMS, Learning Management System itu. Terus ada tugas resume juga. Itu nunjukin upaya gabungin penyampaian info sama pemrosesan aktif mahasiswanya dari awal. Benar-benar. Lalu materi mingguan selanjutnya langsung fokus ke dinding dan atap tadi ya, minggu ketiga. Teknik pemeriksaan akta perusahaan. Minggu keempat, teknik pemeriksaan perizinan. Lanjut, minggu kelima, teknik pemeriksaan aset. Dan minggu keenam, teknik pemeriksaan bebas perkara. Keempat topik ini rasanya kayak jantungnya proses LDD itu sendiri ya. Tepat sekali. Keempat area ini, akta, izin, aset, sama status perkara atau litigasi, itu pilar fundamental dalam due diligence korporasi manapun.
Periksa akta itu soal validitas pendirian, struktur perusahaan. Izin mastiin operasionalnya sah. Aset nyangkut valuasi, kepemilikan real, potensi jaminan, status bebas perkara, ngukur resiko hukum tersembunyi. Nah, yang bikin ini jadi syariah LDD, itu lapisan tambahan yang harus dicek. Misalnya nih, pas periksa akta di minggu 3 itu, selain aspek hukum positifnya, auditor syariah juga bakal lihat ada nggak sih klausul yang ngandung unsur riba, atau gharar, atau maisir, yang dilarang itu. Jadi di situ ya salah satu letak beda mendasarnya. Bukan cuma soal sah secara hukum negara, tapi juga sah secara prinsip syariah. Kalau gitu gimana dengan pemeriksaan aset di minggu kelima misalnya? Ada sentuhan syariah yang khas juga kah? Sangat khas. Pemeriksaan aset dalam LED syariah di minggu 5 itu nggak cuma berhenti di verifikasi kepemilikan sama valuasi aja. Auditor harus mastiin 2 hal lagi. Pertama, aset itu diperolehnya dengan cara yang halal nggak? Kedua, aset itu sendiri termasuk kategori halal nggak? Dan nggak dipakai buat aktivitas yang bertentangan sama syariah. Misalnya properti yang disewain buat bisnis judi atau buat lembaga keuangan konvensional gitu. Nah, ini dimensi kepatuhan syariah yang nggak akan Anda temuin di LED standar. Begitu juga pemeriksaan status perkara di minggu 6. Mungkin perlu juga dilihat, ada sengketa terkait pemenuhan akad syariah sebelumnya nggak? Oke, paham-paham. Jadi prinsip syariah itu nyatu ya di tiap langkah teknis pemeriksaan, bukan cuma label aja. Ini ngebawa kita ke bagian penilaian nih. Gimana UIN mastiin mahasiswanya benar-benar nguasain ini semua? Teorinya, prakteknya, struktur penilaiannya lumayan detail nih. Ada UTS di minggu ke-7, tes tulis, pilihan ganda, via Google Form. Ada penekanan kuat juga soal integritas, dilarang nyontek atau buka catatan. Bobotnya 10%. Porsi 10% buat tes teori ini nunjukin kalau pemahaman konsep ya tetap penting, tapi mungkin bukan fokus utama penilaian akhir. Penekanan pada integritas sejak ujian juga bagus itu, buat bangun etos profesional. Nah ini nih yang kayaknya jadi fokus utama. Minggu ke-8 sampai ke-11 itu dialokasikan buat kunjungan lapangan atau site visit. 4 minggu berturut-turut loh. Tiap minggu fokus ke satu aspek. Akta, perizinan, aset sama bebas perkara. Tugasnya juga spesifik. Minta data, analisis, terus kasih rekomendasi. Tiap kunjungan ini bobotnya 5%. 4 minggu buat site visit ini rasanya kok intensif banget ya? Apa ini standar di pendidikan hukum atau ini sinyal khusus dari UIN tentang pentingnya praktek langsung di bidang syariah ini? Ini memang pendekatan yang sangat menekankan praktek ya. 4 minggu khusus buat site visit itu mungkin nggak umum di semua fakultas hukum, apalagi buat mata kuliah tingkat S1. Ini bisa jadi sinyal kuat dari UIN Jakarta. Kalau kompetensi legal due diligence syariah itu dipandang sebagai keterampilan praktis yang harus diasah lewat pengalaman langsung, bukan cuma simulasi di kelas aja. Ini nyerminin kebutuhan industri jasa keuangan syariah sama hukum bisnis syariah yang memang butuh praktisi yang siap pakai. Bobot total 20% kan? 4 kali 5%. Buat kunjungan ini aja udah signifikan loh. Oke, setelah turun gunung nih selama sebulan, di minggu ke-12 mahasiswa harus kumpulin laporan hasil pemeriksaan dari semua kunjungan itu. Ada catatan soal ketepatan waktu, format, validitas data, sama bebas kecurangan, bobotnya 5%. Terus puncaknya di minggu ke-13, seminar hasil. Wah, mahasiswa presentasi temuan dan analisis, terus tanya jawab sama dosen. Bobotnya paling gede nih, 20%. Penilaiannya rinci banget. Waktu, kerapihan, kejelasan, respons, penguasaan materi. Siklus ini dari site visit, terus analisis data, nyusun laporan, sampai seminar hasil, itu niru alur kerja seorang konsultan atau auditor hukum di dunia nyata. Bobot gede di seminar, 20% itu, nunjukin penekanan pada kemampuan komunikasi sama argumentasi hukum secara lisan. Itu kan keterampilan krusial juga. Kalau digabung nih, aktivitas praktek, ya kunjungan, laporan, seminar, ini nyumbang 45% dari total nilai. Ini jelas banget nunjukin komitmen pada learning by doing, belajar sambil praktek. 14, balik lagi tes tulis, analisis dokumen hukum. Ditekankan lagi anti menyonteknya, bobotnya 15%. Jadi kalau di total nih, porsi penilaian teori UTS sama UAS itu 25%, sementara porsi praktek sama tugas terstruktur kayak resume, site visit, laporan, seminar itu sampai 75%. Proporsi yang wah, condong banget ke praktik ya. Proporsi itu ngegasin filosofi di balik mata kuliah ini. Legal due diligence itu semacam craft, keahlian yang emang harus dipraktikkan.
Kombinasi metode ini ceramah awal buat konsep dasar, terus difasilitasi LMS, ada tugas resume buat pemahaman mandiri, lalu porsi terbesar buat siklus praktik intensifnya. Ya observasi lapangan, analisis, pelaporan presentasi, terus diakhiri ujian tulis buat mastiin pemahaman teoritisnya. Ini desain instruksional yang cukup komprehensif dan modern sih. Aturan integritas yang diulang-ulang terus itu juga penting buat ngebentuk karakter. Nah, untuk dukung pembelajaran ini, silabusnya nyantumin 2 buku rujukan utama. 1, Uji Tuntas Hukum Legal Due Diligence oleh Rio Kristiawan, terbitan 2020. 2, Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion oleh Hamzah Halim tahun 2015. Judulnya kok kedengaran umum ya, bukan spesifik syariah gitu? Gimana kita ngebacanya nih? Nah, ini poin menarik. Penggunaan buku referensi LDD umum ini bisa berarti 2 hal sih. Pertama, teknik dasar legal due diligence itu sendiri emang universal. Cara periksa akte, izin, aset, perkara, itu standarnya sama aja. Kedua, mata kuliah ini kemungkinan besar ngajarin gimana nerapin teknik universal tadi dengan pakai kacamata atau filter prinsip syariah. Jadi, buku umum sebagai basis tekniknya, terus dosen sama materi kuliah nambahin lapisan analisis syariahnya. Ya, kayak contoh yang kita bahas tadi soal riba, gharar, aset halal, dan sebagainya. Ini pendekatan yang pragmatis ya, bangun di atas fondasi yang udah ada. Oke, jadi kesimpulannya nih, dari penelaahan kita atas silabus legal audit syariah ini, tergambar sebuah program yang dirancang dengan cermat banget ya, untuk nyetak praktisi hukum ekonomi syariah yang terampil dalam legal due diligence. Ada keseimbangan antara teori sama praktik, tapi penekanannya kuat banget di pengalaman langsung. Lewat studi kasus mingguan, terutama siklus kunjungan lapangan, laporan, sama seminar tadi. Fokusnya jelas, hasilin lulusan yang siap pakai, yang mampu menganalisis aspek legalitas kunci akta, izin, aset, status perkara dari perspektif hukum positif sekaligus kepatuhan syariah. Betul. Ngelihat detail rancangan kayak gini tuh jadi, apresiasi ya sama upaya metah kompetensi kompleks kayak LDD jadi modul-modul yang lebih kekelola gitu. Jadi bisa dikuasai secara bertahap. Pendekatan blended learning, gabungin tatap muka, kan ada site visit, seminar, terus teknologi pakai LMS, ada teori, ada praktik intensif. Ini model yang potensial banget untuk hasilin pembelajaran yang mendalam dan relevan sama dunia kerja. Ini bukan sekedar transfer pengetahuan aja, tapi juga pembentukan keterampilan sama etos kerja. Nah, setelah kita bedah struktur dan pendekatan mata kuliah ini, ada satu pertanyaan penutup nih yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Kita kan udah lihat ya betapa detail dan sistematifnya proses due diligence ini dalam konteks hukum syariah. Periksa legalitas dasar, izin, aset, potensi masalah hukum, semua pakai filter syariah. Pertanyaannya gini, seberapa jauh sih prinsip kehati-hatian dan pemeriksaan mendalam ala due diligence ini, ya meskipun tanpa filter syariahnya, bisa Anda adopsi dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, sebelum ambil keputusan finansial pribadi yang gede, atau bahkan pas ngevaluasi informasi penting gitu. Sesuatu untuk direnungkan ya. Sampai jumpa di penelaahan berikutnya.